Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Mapa Guru, salam jumpa. Kali ini Anda menyaksikan channel mapaguru.com. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kali ini kita akan bertemu dan belajar bersama mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas kegiatan belajar 1. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang isi materi dalam modul ini, mari kita perhatikan dulu tinjauan mata kuliah dari pembelajaran berwawasan kemasyarakatan ini, di mana kita ketahui bahwa guru itu setidaknya memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Terkhusus untuk mata kuliah ini diperuntukkan untuk memperkuat kompetensi sosial guru atau untuk calon lulusan guru lulusan S1 PGSD. Berkenaan dengan kompetensi sosial ini harus melekat pada profesi guru, tercakup dalam rumpun kompetensi yang saya sebutkan tadi. Kemampuan pendidik guru sebagai bagian dari masyarakat memang diperlukan untuk kompetensi sosialnya, digunakan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua wali, maupun masyarakat yang ada di sekitar lingkungan guru atau calon guru, maupun di lingkungan sekolah yang mereka tempati. Dengan demikian, guru lulusan S1 PGSD ini memiliki kemampuan yang memang sebagaimana yang disebutkan tadi, salah satunya adalah kompetensi sosial. Maka perlu wacana bagi guru yang sedang mengikuti pendidikan ini untuk terus melatih keterampilan mereka dalam kehidupan sosial serta memberikan kontribusi dalam masyarakat di lingkungannya. Walaupun sedikit banyak pasti mahasiswa sudah memiliki kemampuan atau kompetensi sosial tersebut ya. Namun agar kompetensi sosial tersebut menjadi lebih berkembang, maka diperlukan pengesahan lebih lanjut, terutama dalam hal mempraktikkan konsep-konsep metode pedagogik yang mereka pelajari dalam masyarakat. Dan pada mata kuliah ini akan kita lakukan praktik-praktik tersebut. Dan melalui mata kuliah ini juga pembelajaran berwawasan kemasyarakatan ini, mahasiswa atau calon guru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif sebagaimana disebutkan tadi pada masyarakat di lingkungannya, serta dapat membawa pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat untuk dijadikan strategi pembelajaran yang mendidik di kelas, sehingga siswa-siswa Anda dapat mengenal dan menghargai masyarakat di sekitar. Jadi tujuannya kita mempelajari ini adalah untuk membekali diri kita, agar kita dapat membekali peserta didik kita untuk menghadapi masyarakat di sekitar mereka juga. Untuk lebih lanjut, di dalam mata kuliah ini kita akan membahas sebanyak 9 modul. Di antaranya adalah inilah yang diharapkan untuk dikuasai oleh mahasiswa berkenaan dengan mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan ini. Ada 9 modul, di antaranya adalah bukan di antaranya, semuanya ini adalah sebagai berikut. 1, modul pertama itu tentang pemikiran tokoh pembelajaran wawasan kemasyarakatan. Nah, kalian harus bisa menguasai ini. Kemudian yang kedua tentang ruang lingkup kebudayaan dalam pendidikan. Kemudian pembelajaran berwawasan kemasyarakatan.
di modul 3, kemudian di modul 4 satuan dan program pendidikan masyarakat. Nah, di modul 5 melakukan praktek ya, pembinaan atau pengembangan pada salah satu program pendidikan masyarakat. Yang keenam, menjelaskan praktik pendidikan di masyarakat. Kemudian yang ketujuh adalah menjelaskan pembelajaran multikultural. Yang kedelapan, menjelaskan muatan life skill dalam pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Dan yang ke-10, menjelaskan model-model pembelajaran sosial. Ini ada 9 kategori yang mesti dikuasai. Langsung saja kita mulai secara keseluruhan ya. Di modul 1 ini kita akan membahas pemikiran tokoh pembelajaran berwawasan kemasyarakatan ini. Setidaknya ada 4 kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama itu bagaimana kita mengetahui tentang pendidikan menurut teori humanistik. Ini berkenaan dengan pembelajaran berwawasan kemasyarakatan juga. Kemudian pendidikan dengan teori progresif. Kemudian pendidikan dengan teori konstruktivis. Dan yang terakhir kita juga akan melihat bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan pembelajaran yang tentunya berhubungan dengan pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Secara keseluruhan diungkap di dalam modul 1 ini bagaimana pembelajaran itu tidak hanya sekedar mengingat. Bagi siswa untuk belajar itu benar-benar mengerti dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan mereka. Mereka harus belajar untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan selalu bergaul dengan diri dia itu. Dan tugas kita sebagai pendidik tidak hanya menunjukkan sejumlah informasi atau menuangkan pengetahuan informasi ke dalam benak siswa, tetapi juga mengusahakan bagaimana agar konsep penting dan sangat berguna tertanam kuat dalam benak siswa. Seputar tentang modul ini juga akan kita lihat di mana sebelum-sebelumnya itu pandangan terhadap sekolah itu sangat sebagai alat transformasi pendidikan atau sebagai tempat belajar itu sudah banyak mendapat kritikan. Di dalam modul ini diungkapkan oleh Freire. Beliau mengatakan bahwa sekolah selama ini menjadi alat penjinakan yang manipulatif, menipu. Maksudnya menipu peserta didik ya, agar mereka dapat diperalat untuk melayani kepentingan kelompok yang berkuasa. Dan ini saya kira pernah kita alami di mana di zaman kolonial pada waktu itu, di zaman penjajahan. Di dalam modul ini juga Dilik juga mengungkapkan atau mengkritisi, mengatakan bahwa sekolah semata-mata dijadikan alat legitimasi kelompok elit sosial. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan baru yang justru menjadi atau menggali jurang, ya, membuat jurang atau gap pemisah sosial. Misalnya dikatakan di sini bahwa ada pemisahan, ada legitimasi, pengakuan legitimasi yang terhadap mereka yang berijazah, berkepandaian dan berkesempatan dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang kelompok-kelompok ini memegang peranan dan posisi kunci dalam menentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Agar sekolah bisa menjawab kritik-kritik yang diungkapkan tersebut, tentu sekolah harus mewujudkan bahwa belajar bukan hanya proses transformasi dari guru ke siswa, tetapi juga pengembangan potensi siswa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa.
Jadi secara umum di modul 1 ini menjelaskan sejarah perkembangan teori pembelajaran humanistik ya, kemudian hakikat pengetahuan, proses pembelajaran, kemudian kedudukan siswa, peran guru, sarana belajar, dan yang tidak kalah pentingnya tentu evaluasi pembelajaran. Untuk itu, dalam mempelajari modul ini, modul 1 ini, setidaknya rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa menguasai 4 bahasan yang akan kita bahas di modul 1 ini. Yang pertama itu adalah tentang pendidikan menurut teori humanistik, kemudian pendidikan dengan teori progresif, kemudian pendidikan dengan teori konstruktivis, dan pendidikan menurut Ki Haji Dewantara seperti apa, itu yang mungkin bisa dikuasai oleh siswa di dalam mempelajari modul 1 ini. Namun untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas kegiatan belajar 1 saja, yakni berkenaan dengan pendidikan menurut teori humanistik. Ya, pandangan kritik sosial dalam pembelajaran atau kita kenal dengan teori humanistik ini nanti akan kita lihat ada beberapa tokoh yang akan mengemukakan pandangannya terhadap teori humanistik ini. Namun sebelumnya perlu kita pahami bahwa memang pada abad ke-20 telah terjadi memang perubahan besar-besaran mengenai konsepsi pendidikan, termasuk pengajaran ya. Perubahan tersebut membawa perubahan pula dalam cara belajar mengajar di sekolah. Dan cara-cara pengajaran lama, di mana murid-murid harus diajar dengan diberikan pengetahuan sebanyak mungkin dalam berbagai mata pelajaran, itu dalam bentuk hafalan saja, itu berangsur-angsur beralih menuju ke arah penyelenggaraan sekolah yang progresif. Ada yang disebut namanya sekolah kerja, sekolah dipersiapkan untuk siap kerja misalnya. Kemudian sekolah pembangunan misalnya, dan sekolah yang menggunakan cara belajar siswa aktif. Memang mula-mula situasi pengajaran di sekolah ini lebih menonjolkan peran guru dalam lebih dominan peran guru tersebut dengan tujuan untuk penguasaan materi pelajaran yang direncanakan oleh guru. Sedangkan murid ini lebih bersifat pasif dan hanya tinggal menerima apa yang disuguhkan guru. Kurikulum sepenuhnya direncanakan dan disusun oleh guru atau sekolah. Itu ya, bahkan ya kurikulum itu disusun dan direncanakan oleh guru tanpa harus melibatkan peserta didik. Memang kalau kita mengamati sampai sejauh ini pun masih banyak kita jumpai praktik-praktik pendidikan yang masih masih konvensional, di mana guru beranggapan bahwa pekerjaan mereka itu tidak lebih dari menumpahkan air ke dalam botol, ibaratnya hanya menyampaikan pemahaman. Guru yang benar-benar dapat berhasil ini adalah guru yang menyadari bahwa ia mengerjakan sesuatu kepada manusia-manusia yang berharga dan berkembang untuk masa depan mereka. Dengan bekal kesadaran semacam ini di kalangan pendidik, tentu akan memberikan harapan akan muncul guru-guru yang menghormati pekerjaan mereka sebagai guru, yang benar-benar menghargai pekerjaan mereka. Pekerjaan guru lebih dari lebih bersifat psikologis, berbeda dengan pekerjaan dokter, insinyur dan ahli hukum misalnya. Untuk itu guru hendaknya mengenal anak didiknya, peserta didiknya, menyelami
kehidupan atau jiwa peserta didik itu sepanjang waktu selalu dipahami satu persatu untuk mengefektifkan penyampaian pemahaman kepada mereka, penyampaian konsep yang ingin diharapkan kepada mereka. Nah, guru hendaknya tidak jemu dengan pekerjaan seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa memprediksi kelak akan seperti apa nanti peserta didik yang diajarinya. Jadi tidak bisa memprediksi seperti apa nanti peserta didik yang diajari menjadi apa mereka. Namun mereka setidaknya sudah mampu membekali sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Di antara itu, salah satu yang harus dilakukan guru adalah melakukan reformasi, melakukan perbaikan di dalam cara mengajar pada peserta didik. Dan ini salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan dalam pendidikan adalah teori belajar humanistik ini. Teori belajar humanistik ini adalah salah satu teori belajar yang cukup populer di akhir-akhir ini. Ini adalah teori belajar di mana yang dipelopori oleh tokoh yang bernama Jürgen Habermas. Nah, ya itu yang bawah. Menurut teori humanistik ini, proses belajar itu harus dimulai dari dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, mencari pembenaran, mengkaji ilmu, menemukan ilmu, ketimbang dia menjadi kekajian psikologi pelajar itu. Teori humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses. Teori belajar humanistik ini juga lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta proses belajar dalam bentuk yang paling ideal ini. Itu yang diharapkan. Dan bentuk pembelajaran itu, teori belajar ini lebih banyak bercerita tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang ideal, yang dicita-citakan, yang diharapkan. Sehingga pembelajaran pun harus mesti yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini tertarik pada pengertian belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga ada pendekatan belajar ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ausubel dalam Rene 1996, pandangan tentang belajar bermakna atau meaningful learning, mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, dimiliki siswa maksudnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional yang sangat penting dalam peristiwa belajar. Sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak yang akan belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan. Yang dimaksudnya adalah asimilasi pengetahuan baru, ya. Pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh peserta didik. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Itu kata kuncinya. Maksudnya adalah mencapai aktualisasi diri sebagai manusia, pemahaman diri, serta realisasi dia sebagai makhluk sosial secara optimal tentunya. Masih menurut pandangan humanistik ini, bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks, banyak ahli dalam penyusun teorinya hanya terpokok pada aspek-aspek
tertentu yang menjadi pusat perhatiannya. Setiap ahli melakukan penelitian itu dari sudut pandang masing-masing dan menganggap bahwa keterangan tentang bagaimana manusia itu belajar adalah keterangan yang paling paling memadai, paling dibutuhkan. Dari penalaran di atas ternyata bahwa perbedaan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lain itu seringkali hanya timbul karena perbedaan penekanan pandangan semata. Jadi pandangan yang berbeda-beda itu hanyalah mengenai hal yang satu hal saja, mengenai dan sama, hanya dilihat dari sudut yang berlainan. Dengan demikian, teori humanistik dengan pandangannya yang sangat manusiawi, yaitu dengan cara memanfaatkan atau merangkumkan teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, bukan saja mungkin untuk dilakukan, tetapi memang harus dilakukan. Jadi teori humanistik yang mempunyai pandangan yang sangat manusiawi. Jadi teori humanistik ini yang mempunyai pandangan bahwa manusia itu adalah sangat manusiawi, yaitu dengan cara memanfaatkan merangkum berbagai teori belajar untuk tujuan memanusiakan manusia. Jadi teori humanistik ini sekali lagi memang menekankan pada bagaimana untuk memanusiakan manusia. Bukan saja mungkin untuk dilakukan, tetapi harus bisa dilakukan. Baik, kita akan saya perkenalkan beberapa penganut aliran humanistik ini sebagaimana yang tampak di layar. Yang pertama itu adalah Kolb. Nanti akan kita bahas, dikenal dengan belajarnya 4 tahap belajarnya dalam pandangan humanistik. Kemudian ada Hone dan Mumford dengan pembagian macam-macam siswa yang belajar itu seperti apa sesuai dengan teori humanistik, akan kita bahas juga nanti. Kemudian ada juga Jürgen Habermas dengan 3 macam tipenya. Baik, kita langsung saja masuk kepada tokoh yang pertama, yaitu Kolb. Jadi menurut pandangan Kolb ini ada tahap-tahap pembelajaran yang bisa yang dilakukan untuk terkait dengan pembelajaran humanistik ini. Apa itu tahap-tahap pembelajaran humanistik dari pandangan Kolb? Nah, ini ada 4. Ini yang pertama adalah tahap pengalaman konkret, yang kedua tahap aktif dan reflektif, ketiga tahap komunikatif, dan terakhir adalah tahap eksperimen aktif. Satu-satu kita lihat bahwa tahap pengalaman konkret ini seperti apa. Jadi pada tahap awal ini merupakan tahap awal ya, dikatakan oleh Kolb ini, di mana peristiwa belajar itu adalah seorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya, persisnya seperti itu. Jadi dia mendapat pembelajaran itu dengan pengalaman langsung, pengalaman konkret. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya, namun dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Dalam tahap ini, pembelajar hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia juga belum dapat memahami mengapa peristiwa tersebut harus terjadi. Kemampuan inilah yang dimiliki seseorang pada tahap berpikir konkret. Kemudian yang kedua itu tahap aktif dan reflektif, ya. Di mana tahap aktif dan reflektif ini peristiwa belajar itu seorang itu sudah maju dari
berpikir pengalaman konkret tadi. Seorang sudah mampu untuk melakukan dalam pembelajarannya, sudah bisa melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Dia mulai berupaya untuk mencari jawaban dengan pemikiran yang terjadi tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tentunya. Misalnya, bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Jadi bukan semata-mata hanya mengetahui dari hasil pengalaman itu, tapi berkembang melakukan observasi, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang disebutkan tadi. Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki oleh seorang pada tahap aktif reflektif ini. Kemudian pada tahap konseptualisasi, pada tahap ketiga ini, peristiwa belajarnya sudah mulai membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu menjadi objek perhatian. Berpikir sudah mulai induktif ya, banyak yang dilakukan untuk merumuskan suatu aturan umum untuk mengeneralisasi diri. Walaupun kejadian-kejadian yang diamati itu tampak berbeda, namun memiliki komponen-komponen yang sama yang dapat dijadikan dasar aturan bersama. Itu pada tahap konseptualisasi. Jadi tahap ini intinya adalah mereka berupaya sudah mulai mengembangkan suatu konsep, suatu teori, hukum, bahkan prosedur sudah mulai mereka kembangkan. Kemudian di tahap eksperimentasi aktif, ini merupakan tahap terakhir dari pandangan Hobbes untuk tahap pembelajaran humanistik, di mana tahap ini adalah kegiatan pembelajaran ini melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini seorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep teori atau aturan-aturan ke dalam aksi nyata, dalam situasi nyata. Berpikirnya sudah deduktif, banyak digunakan untuk mempraktikkan atau menguji teori serta konsep yang ada di lapangan. Jadi berpikirnya sudah mulai produktif, bagaimana dia bisa mempraktikkan dan menguji teori-teori serta konsep di lapangan. Tahap-tahap belajar seperti dimukakan oleh Hobbes ini merupakan suatu siklus yang memang berkesinambungan dan berlangsung di luar pengetahuan kesadaran manusia itu sendiri, di luar kesadaran yang belajar itu. Namun tahapan-tahapan ini tidak semua sampai kepada tahap yang keempat ya. Kadang-kadang ada, kalau tidak di konsep dengan baik, peserta didik itu kalau tidak dituntun lebih baik, maka mungkin mereka hanya berhenti pada tahap-tahap tertentu saja. Misalnya ya cukup dengan tahap konseptualisasi saja, karena sudah malas untuk menggali ilmu yang mempelajari atau menggali ilmu yang lebih jauh. Maka secara teoritis tahap-tahap belajar tersebut memang dipisahkan. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya proses peralihan ke tahap yang satu ke tahap yang lain, dari tahap yang awal itu sampai ke tahap yang lainnya, itu seringkali terjadi begitu saja secara otomatis tanpa disadari. Namun bisa diamati. Namun memang sulit untuk menentukan kapan terjadinya tahap-tahap tersebut. Jadi untuk Hobbes ini sebelum kita berada, ada 4 tahap pengalaman belajar menurut mereka masing-masing adalah pengalaman konkret, aktif reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Selanjutnya kita akan bahas tentang pandangan Hone dan Mumford terhadap belajar itu sendiri. Dan teori yang dikemukakan Hone ini
Hone dan Mumford ini, pandangannya tentang belajar yang diislami oleh sebagaimana yang sudah dikembangkan oleh Prof. Pada tahap belajar ini, Hone dan Mumford menggolongkan orang yang belajar itu ke dalam 4 atau golongan kelompok belajar. Nah, ini ada kelompok aktivis, reflektor, kemudian teoris, dan pragmatis. Kita mulai yang satu, kelompok aktivis. Maksudnya kelompok aktivis ini adalah orang yang termasuk dalam kelompok yang senang melibatkan diri dari berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman baru. Dan orang tipe seperti ini mudah diajak untuk berdiskusi, memiliki pemikiran terbuka juga, menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya dia pada orang lain. Namun dalam melakukan suatu tindakan seringkali kurang pertimbangannya matang. Mereka melakukan itu mengambil keputusan itu lebih didorong oleh kesenangan untuk melibatkan diri saja. Ini kelompok aktivis ya. Dalam kegiatan belajar, orang yang semacam ini, dalam kelompok aktivis ini senang pada hal-hal yang sifatnya penemuan-penemuan baru, pemikiran baru, pengalaman baru, dan lain sebagainya. Sehingga metode yang cocok adalah kalau melakukan pembelajaran ini, metode yang cocok adalah problem solving dan brainstorming. Problem solving itu pemecahan masalah itu. Namun mereka akan cepat bosan nih dengan kegiatan-kegiatan yang implementasinya memakan waktu cukup lama. Berikutnya adalah kelompok reflektor. Mereka kalau menurut Mumford itu, Hone dan Mumford ini, kelompok reflektor ini mereka yang termasuk ke dalam kelompok yang mempunyai kecenderungan berlawanan dengan mereka yang kelompok aktivis tadi. Di dalam melakukan suatu tindakan, dia orang seperti ini justru sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Dia akan mempertimbangkan baik buruk, untung rugi, dan lain sebagainya. Selalu diperhitungkan dengan cermat dalam melaksanakan dalam memutuskan sesuatu. Orang yang seperti ini tidak mudah dipengaruhi, sehingga mereka cenderung bersifat konservatif. Untuk kelompok teoris, kelompok teoris ini cenderung orangnya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional. Tentu mereka menggunakan penalarannya. Segala sesuatu sering dikembalikan kepada teori, konsep, hukum-hukum, landasan-landasan. Mereka tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Dalam melakukan atau memutuskan sesuatu, kelompok teoris ini penuh dengan pertimbangan, sangat skeptis dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat spekulatif. Jadi ketika mengemukakan sesuatu, mereka lebih cenderung kepada rujukan-rujukan. Misalnya ini berdasarkan pendapat si ini. Nah, ini. Kemudian dia mengungkapkan pendapat ini berdasarkan pendapat si ini. Itu sudah mulai kelompok teoris, sudah mempunyai teori sendiri. Maka kalau kelompok ini tampak lebih tegas dan mempunyai pendirian yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Jadi mereka mengeluarkan sesuatu pendapat itu rujukannya cukup kuat. Ketika dia mendengar pendapat orang lain, dia juga cukup mencari referensi rujukannya seperti apa. Ini yang di kelompok teoris ini. Terakhir untuk untuk pandangan Hone dan Mumford ini ada namanya kelompok pragmatis.
Nah, kelompok ini sifatnya sifat-sifat yang praktis ya, lebih suka praktis, tidak suka bicara, tidak suka dia berbicara dan membahas sesuatu dengan teori atau konsep dari dalil sebagainya, berlawanan tadi dengan konsep teori. Bagi mereka yang penting aspek-aspek praktis, sesuatu yang nyata dan dapat dilaksanakan. Dalam kelompok ini lebih menekankan apa ya? Sesuatu hanya bermanfaat jika dipraktikkan. Teori konsep dalil memang penting, tetapi tidak ada gunanya apabila tidak dapat dilaksanakan. Akan lebih baik, menurut mereka itu akan lebih baik dan berguna jika dipraktikkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini beberapa pandangan yang menurut Honey dan Ford ada pada kelompok tipe orang belajar. Berikutnya kita beralih kepada teori yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ini adalah tokoh yang memiliki banyak pengaruh ya di teori humanistiknya. Dia juga sebagai pelopor teori humanistik ini, dan dia berpendapat ini, menurutnya belajar itu baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dia antara lingkungan sosial dan lingkungan alam itu selalu menjadi pandangannya, yang merupakan kedua lingkungan itu tidak dapat dipisahkan. Dan dia mengemukakan ini ada 3 tipe belajar dari pandangan kelompok ini. Ada tipe belajar teknis, tipe belajar praktis, kemudian emansipatoris. Belajar teknis adalah belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Lalu yang menjadi pertanyaan, pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu ilmu alam atau lainnya sangat dipentingkan dalam belajar teknis. Kemudian di belajar praktis selanjutnya, di mana maksud Jürgen Habermas ini, belajar praktis itu ada belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara sosial. Belajar pada berinteraksi pada lingkungan. Belajar praktis ini adalah belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial. Seperti apa misalnya? Yaitu dengan orang-orang yang di sekelilingnya tentu dimulai. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis satu sama lain. Untuk orang belajar praktis ini, bidang ilmu yang dibutuhkan itu yang berhubungan dengan sosiologi, psikologi, dan antropologi. Bahkan dan semacam itulah. Sungguh pun demikian, mereka percaya bahwa pemahaman dan keterampilan seseorang dalam mengolah lingkungan alamnya tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, interaksi yang benar antara individu dengan lingkungan alamnya hanya akan tampak dari kaitan atau relevansi dengan kepentingan manusia. Selanjutnya adalah tipe belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Mengacu pengertian itu, maka dibutuhkan pengetahuan dan
keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadinya transformasi kultur tersebut. Untuk itu cocoknya apa bidang ilmu apa yang mempelajari pada tipe belajar emansipatorius ini? Ya, ini ilmu yang berhubungan dengan budaya. Nah, ini sangat diperlukan untuk tipe belajar emansipatorius ini. Pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultur, inilah yang oleh jargon Habermas ini dianggap sebagai tahap belajar yang paling tinggi. Sebab transformasi kultur adalah tujuan pendidikan yang paling tinggi. Selanjutnya, bagaimana mengaplikasikan teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran? Teori belajar humanistik ini sering dipilih karena sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Jadi teori belajar humanistik ini lebih cenderung kepada pembelajaran filsafat, bagaimana mencari kebenaran. Kemudian teori tentang kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan. Sehingga sukar untuk menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun karena sifatnya yang ideal, yaitu untuk idealnya pembelajaran humanistik itu tidak ada lain adalah untuk memanusiakan manusia. Maka teori belajar humanistik ini mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk di dalamnya adalah tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal tadi, manusia yang dicita-citakan, manusia yang diharapkan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk sangat diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya. Pemahaman terhadap diri serta realisasi diri, pengalaman emosional, dan karakteristik khusus individu dalam belajar memang perlu diperhatikan oleh guru, calon guru dalam merencanakan pembelajaran. Ketika kita menjadi guru, maksud saya, dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Seorang akan dapat belajar dengan baik apabila mempunyai pengertian tentang dirinya, memahami dirinya sendiri, maksudnya dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dia mengetahui dirinya akan berkembang kemana. Dengan demikian, teori belajar humanistik ini mampu menjelaskan bagaimana tujuan ideal, seperti itu, tujuan ideal yang ingin dicapai. Teori belajar humanistik ini sangat membantu para pendidik ya, dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun pada konteks manapun akan selalu diharapkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun ini teori humanistik ini lagi-lagi sukar diterapkan dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis. Bukan hanya praktis ya, yang operasional gitu. Sulit untuk diterapkan. Namun dengan adanya teori humanistik ini menjadi sumbangan yang amat besar. Ide-ide dan konsep taksonomi tujuan yang telah dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Hal ini akan dapat membantu mereka dalam menentukan komponen-komponen pembelajaran seperti perumusan tujuan, penentuan materi, pemilihan strategi, pemilihan strategi pembelajaran, serta pengembangan arah evaluasi ke arah pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut.
Kegiatan pembelajaran dirancang secara sistematis, tahap demi tahap, secara ketat. Sebagaimana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan atau yang telah ditetapkan secara eksplisit akan dapat diukur. Jadi ketika menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa diukur, bisa dibuatkan soal untuk mengetahui tingkat ketercapaian pemahaman siswa. Kondisi belajar yang diatur ya, kondisi belajarnya pun yang dapat diatur dan ditentukan, serta pengalaman-pengalaman belajar yang dipilih siswa itu harus kita manfaatkan. Terkadang mungkin saja ya pembelajaran itu berguna bagi guru, tetapi belum tentu berarti bagi siswa. Juga harus dipahami. Menurut teori belajar humanistik, agar belajar lebih bermakna bagi siswa, maka diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa itu sendiri, sehingga akan mendapatkan pengalaman belajar. Jadi setidaknya dalam mengaplikasikan teori belajar humanistik ini dalam kegiatan pembelajaran itu, diantaranya pembelajarannya lebih dekat pada bidang filsafat atau teori kepribadian dan psikoterapi. Kemudian untuk membentuk juga manusia ideal, mengaplikasikan teori belajar humanistik ini seyogyanya ini membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Dan dalam pembelajaran memerlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa. Juga teori belajar humanistik ini juga mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, terlibat langsung dalam pembelajaran secara di dalam prakteknya. Pembelajaran teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif. Oleh sebab itu belum ada langkah-langkah yang eksplisit atau jelas dalam pedoman buku untuk pembelajaran ini, belum ada. Namun setidaknya paling ada langkah-langkah pembelajaran yang dimukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawani pada 2001. Ada 10 langkah untuk pembelajaran humanistik dalam pandangan Suciati dan Prasetya Irawani ini. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menentukan materi pembelajaran. 3. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. 4. Mengidentifikasi topik pelajaran yang memungkinkan untuk siswa secara aktif melibatkan diri dalam pelajaran. Yang kelima, fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran harus dapat tahap untuk merancang, bisa merancang fasilitas belajar. Yang ke-6, membimbing siswa belajar secara aktif. Kemudian langkah yang ke-8 itu membimbing siswa untuk memahami, ke-7 maksudnya membimbing siswa untuk memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajarnya. 8. Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. 9. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke dalam situasi nyata. 10. Mengevaluasi. Yang dievaluasi itu bukan hanya di akhir pembelajaran, tetapi di proses dan hasilnya. Prosesnya juga dievaluasi dengan dengan mengobservasi selama jalannya pembelajaran. Ketika menemukan hal-hal yang harus diperbaiki, maka diperbaiki. Kemudian di akhir juga ada evaluasi hasil belajar untuk mengetahui tingkat ketercapaian pemahaman siswa. Saya kira itu rekan-rekan mahasiswa sekalian,
Kali ini kita hanya sampai di kegiatan belajar 1 di modul 1 ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kegiatan pembelajaran 2 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat memahami beberapa konsep awal ini sehingga kita mengerti betul bagaimana pelaksanaan pembelajaran humanistik ini dilaksanakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.